Terima kasih Romo Magnis uraiannya yang terpilah dan saya cukup jelas, sangat jelas ya. Mengingatkan saya akan seorang sastrawan dari Skotlandia ya, George Bernard Shaw itu pernah berkata para ilmuwan itu membangun alam semestanya, cuman berapa lama usia teorinya itu bertahan tiada yang tahu. Baik, kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab. Dan tentu sangat diharapkan menyampaikan dengan sesingkat yang bisa dan berupaya dengan mungkin dengan bahasa yang baik. Ya, tapi sebelumnya ada pesan tentang acara pada hari Jumat 4 Februari ini. Ada acara kebab kelas belajar bersama Ibu Juke Carolina, seorang analis geopolitik. Jadi beliau akan berbicara mengenai geopolitik, ilmu atau doktrin. Nah, kita bisa bersama-sama ya untuk masuk dalam diskusi geopolitik yang biasanya lebih dekat pada fenomena kita. Oke, baik, kita mulai saja dari yang pertama. Sudah mengangkat tangan ini ada Bapak Budi ya. Kepada Bapak Budi, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat malam, Romo Magnis. Malam, Pak Budi. Ya, selamat malam. Saya dari Cirebon. Ingin menanyakan mengenai sejarah Romo Magnis. Nah, kalau kita perhatikan bangsa Indonesia itu kan mempunyai sejarah sebagai masyarakat yang multikultur. Tentu saja dalam sejarah itu akan dijumpai bagaimana perkembangan sejarah mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha, lalu masuk agama Islam, Kristen Katolik, dan sebagainya. Nah, ini untuk lingkungan pendidikan, kira-kira komentarnya Romo Magnis bagaimana ya? Terima kasih, Romo. Selamat malam. Baik, silakan Romo. Ya, terima kasih. Ini tentu agak jauh dari yang saya bicarakan tadi. Tetapi tentu saja, kalau alam dalam evolusi menciptakan sekian banyak jenis organisme, saya tidak tahu berapa, tapi pasti ada sejuta organisme di bumi ini yang berbeda. Kita jangan heran bahwa manusia juga mengembangkan budaya-budaya, pola pikiran, dan sebagainya. Jadi pluralitas budaya tentu masuk akal. Mengenai agama, tentu ada sedikit perbedaan. Tapi ada satu hal yang tadi saya tidak bicarakan. Kiranya manusia sejak sangat dini mempunyai satu organ yang terbuka pada apa yang mau saya sebut transendensi, Tuhan. Karena sudah sangat dini ia mulai beragama. Dia merasakan itu akan terungkap dalam berbagai agama. Paham Wahyu. Agama Wahyu mengatakan kami diberitahu. Ini tidak perlu kita masuki, tapi jelas ketertarikan pada yang baik, pada yang suci, pada kasih itu sesuatu yang menunjuk pada realitas transenden itu. Mungkin itu saja, Pak Budi. Ya, semoga cukup memuaskan Pak Budi. Dan diingatkan kepada para sahabat untuk meluangkan waktu mengisi presensi demi sertifikat. Kita lanjut kepada penanya berikut, Bapak Nugroho. Sebelum nanti ke Bapak Ginting, kepada Bapak Nugroho kita beri kesempatan. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Malam, Pak Nugroho. Ya, saya sebenarnya tidak akan bertanya mengenai soal teori evolusi, tapi lebih pada bagaimana sikap pandangan orang beragama ketika dihadapkan pada sebuah realitas
antara sains dan pemahaman sains dengan agama itu bertentangan. Nah, sementara tafsir untuk itu sangat apa namanya absurd ya, apa suka dipahami. Misalnya kalau bilang Yesus itu berjalan di atas air, sekarang sepertinya ya kalau secara teknologi mungkin, tetapi kalau secara orang awam kayaknya tidak mungkin gitu ya. Nah, kemudian yang lain-lain juga seperti itulah. Termasuk di agama-agama lain. Memang ada sebuah apa ya, agama tanpa mistik atau tanpa sesuatu yang itu ya nggak ada keindahannya kira-kira itu, kehilangan pesonanya. Tetapi persoalannya ketika logika itu atau nalar itu dipadukan dengan ajaran sebuah agama itu bertentangan, mana yang kita pilih? Apa kita akan memahami kedua sebagai sebuah proses terus berdialog, atau kita mengambil sebuah opsi pilihan? Nah, ini sering muncul misalnya tentang bagaimana dialektika material juga sering membentukkan hal seperti itu. Saya kira itu Romo, soal ini juga berada dengan sains juga. Hanya bagaimana ketika agama dengan sains dalam konteks kekinian misalnya, apakah misalnya pemaknaan misalnya sekarang ini ibadah online juga seperti ini gitu dapat diterima dan seterusnya. Saya kira antara rasio dan kepercayaan berbenturan bagaimana kita mensikapinya. Terima kasih Pak Nugroho. Secara singkat, saya berpendapat tidak mungkin ada pertentangan antara agama atau iman dengan sains. Tetapi kalau memang ada salah satu pihak melampaui dasarnya, mengapa tidak bisa ada pertentangan? Karena sains meneliti realitas yang kita punya. Sains tidak mengatakan bagaimana seharusnya realitas, tetapi bagaimana nyatanya. Misalnya, bahwa nyatanya ada sebuah evolusi. Tetapi nyatanya bagi orang yang percaya pada Allah pencipta, yang diciptakan oleh Allah, jadi tidak mungkin bertentangan. Tapi bisa saja kalau teologi misalnya atau iman itu perlu diperbaiki, misalnya penilaian sesudah Darwin, banyak Kristiani bahwa teori evolusi itu tidak mungkin betul karena bertentangan dengan kepercayaan bahwa dunia diciptakan dalam 6 hari. Ya, tidak mungkin diciptakan dalam 6 hari dan diciptakan dan berkembang dalam 3,6 miliar tahun. Itu memang tidak bisa. Dan di kitab suci juga tidak dikatakan manusia berasal dari kera. Akhirnya kelihatan bahwa di situ yang bisa diterima sains dan agama harus mengerti kitab suci lebih baik, tapi tidak berarti bahwa keyakinan keagamaan, keyakinan saya, keyakinan Kristiani, tentu juga keyakinan Islam, bahwa alam raya diciptakan Allah tidak betul benar. Kalau ternyata alam raya, organisme berkembang lewat suatu evolusi, itulah didasarkan oleh penciptaan. Kalau mencari suatu teologi, jadi yang menunjukkan betapa itu sesuai dengan keluaran Allah, pelajarilah Teilhard de Chardin. Yang di sini tidak bisa saya bicarakan, itu tokoh betul-betul dia di gereja Katolik pada permulaannya juga disingkirkan. Kalau dia mengatakan evolusi nggak usah ditolak, malah sangat sesuai dengan iman Kristiani. Lalu bukunya nggak boleh dipublikasikan dan sebagainya. Reaksi khas agama yang picik. Sekarang malu dengan itu. Gereja sekitar 70 tahun yang lalu mulai menerima Teilhard de Chardin. Jadi tidak mungkin ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, bisa juga ilmu pengetahuan melampaui batas. Ilmu pengetahuan mengatakan tidak ada Tuhan. Misalnya Dawkins itu agak primitif loh di dalam beberapa argumentasinya dalam buku The God Delusion. Tidak ada delusi mengenai Allah, ya
yang dia tolak sebagai iman, kita juga tolak sebagai iman. Jadi ini jawaban saya. Kalau kelihatan ada pertentangan atau ilmu pengetahuan atau teologi nggak benar, melampaui batas. Karena ilmu pengetahuan memeriksa realitas berarti dari Tuhan, bagaimana bisa ada pertentangan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih juga Pak Nugroho. Kita langsung saja ke Bapak Ginting. Silakan Bapak Ginting. Ya, selamat malam. Malam Pak Ginting. Ya, terima kasih atas pemaparan Pak Magnis yang luar biasa pada malam hari ini. Saya mau bertanya Pak, soal evolusi Darwin ya, soal menarik saya rasa satu bagian teori yang dikatakan tentang seleksi tadi Pak. Nah, kalau saya merenungkan ya, merefleksikan, apakah yang terjadi sekarang ini benar-benar fakta bahwa apa yang dikatakan Darwin tentang teori seleksi itu jadi. Nah, contohnya umpamanya soal kebertahanan hidup. Siapa yang kuat, dia akan bertahan. Nah, saya melihat contohnya bahwa COVID-19 itu adalah sesuatu sarana seleksi yang menurut kacamata saya Pak, ya bahwa yang apa yang dikatakan Darwin itu benar, walau faktanya terkadang bertentangan dengan iman kekristenan. Nah, siapa yang kuat dia akan bertahan. Nah, atau mungkin akan bermutasi ke bentuk lain. Bagaimana menurut Bapak tentang itu? Terima kasih. Jadi itu betul loh Pak Ginting. Tentu saja yang kuat mempertahankan diri itu juga tidak langsung bertentangan dengan agama. Kita manusia itu memang menggantikan tolok ukur kuat lemah dengan tolok ukur baik buruk, tolok ukur sesuai dengan harga kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi betul sekali di dalam semua perkembangan alami terjadi seleksi, jadi struggle for life, survival of the fittest itu ada. Yang saya kritik pada Darwin dan saya menyesal tidak bisa ditanyakan pada Darwin sendiri, itu bukan seleksi yang misalnya mengatakan di antara ras-ras manusia, ras yang lebih kuat daya tahan dia akan menang atau itu lain. Tetapi kok bisa menjelaskan yang baru? Karena kalau yang baru terjadi, selalu ada tahap di mana kehebatan, kekuatan, kemampuan yang lama sudah nggak bisa dipakai, yang baru belum. Saya selalu pakai contoh yang sederhana ini dengan kadal itu yang menurut ajaran evolusi burung berkembang dari kadal ya, dari reptil itu burung. Nah reptil itu punya kaki depan, kaki belakang. Burung tidak punya kaki depan, tapi dia punya sayap. Dengan sayap dia bisa terbang luar biasa, kadal nggak bisa. Tetapi mutasi kecil berarti lama-lama kaki depan berubah menjadi sayap. Melalui tahap di mana dia tidak lagi bisa dipakai sebagai kaki, tapi juga belum untuk terbang, misalnya bulunya belum ada, sebagainya. Ini dari sudut seleksi justru akan dieliminasi. Jadi yang saya katakan seleksi tidak
tidak positif terhadap pembaruan. Seleksi itu pembaruan yang sudah ada, itu bisa. Katakan saja mobil mesin, mobil bensin menjadi semakin canggih, itu oke. Tapi begitu ubah menjadi mobil listrik, itu sesuatu yang baru. Ini Ya. Pak Ginting. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih juga Bapak Ginting. Kita kehadiran Mas Nurudin. Langsung saja Mas. Silakan Mas. Halo, Mas. Bisa terdengar, Mas? Bisa Mas, bisa. Jelas. Oh ya. Dengar ya. Ya, selamat malam Romo Magnis. Senang bisa berjumpa kembali. Saya ada beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama tadi kan terkait dengan sains ya dan iman. Kalau tidak salah, Prof. Magnis pernah juga menulis kritik terhadap Hawking ya, Stephen Hawking dengan M-teori itu, bahwa teori sebelum Big Bang itu kan, bahwa kemudian membuktikan bahwa pencipta tidak ada. Saya penasaran Prof. Jadi kalau tadi ada demarkasi bahwa sains itu berbicara tentang yang empiris, yang fakta, kemudian agama dan lain-lain itu bicara tentang makna, tapi kenapa saintis itu sampai sekarang kok kecenderungannya ingin menerobos fakta empiris itu sendiri, Prof. Jadi itu sebenarnya apakah mereka itu pada dasarnya itu tidak benar-benar empiris, tapi sebenarnya didasari oleh filosofi tertentu, atau seperti apa itu, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua tadi dijelaskan tentang intelligent design, Prof. Kalau tidak salah saya juga membaca Prof. Magnis itu pernah menulis tentang irreductive complexity. Jadi teorinya Michael Behe itu tentang perangkap tikus itu, analogi perangkap tikus yang tidak bisa tidak bisa muncul dengan bertahap gitu. Jadi harus semua komponennya harus penuh gitu. Kalau tidak salah Prof. Magnis di situ menjelaskan bahwa argumennya Behe itu masuk akal, dan kemudian tapi ditanggapi oleh kaum Darwinis itu sebagai ditanggapi secara pokoknya argumennya bantahan dari kaum Darwinis itu kurang kuat. Saya pengen tahu Prof, apakah argumen irreductive complexity itu bisa diterima kalau dikaitkan dengan tadi iman Kristen itu? Dan mungkin yang terakhir Prof, tadi kan terkait dengan sains khususnya evolusi. Kalau terkait dengan perubahan iklim, climate change, global warming dan lain-lain, apakah sebelum adanya Laudato Si itu juga ada kontroversi di kalangan gereja khususnya? Mungkin itu saja Prof, terima kasih. Nah, saya mulai dengan yang terakhir. Saya kira tentang tantangan iklim itu dari sudut gereja tidak ada. Gereja tahu itu bukan kemampuan gereja untuk mengatakan kita mengalami masalah atau tidak. Sekarang gereja Katolik sekarang, Paus sekarang amat sangat sadar bahwa kita bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan hidup. Kalau tidak kita bisa tersingkir seperti dinosaurus 70 juta tahun yang lalu itu, 70.000 tahun yang lalu bisa saja. Nah, sekarang mengenai argumentasi para intelligent design yang menunjuk pada suatu sebagai perangkap tikus. Argumen mereka itu sangat kuat. Jadi mereka mengatakan perangkap tikus terdiri dari beberapa bagian yang cocok. Kayu, pir, saya lupa ini. Mungkin 5-6 bagian. Semua harus cocok. Tetapi sebelum dipasang menjadi satu perangkap tikus, masing-masing perubahan tidak ada arti. Misalnya kawat itu dipotong atau sebagainya, itu hanya masuk akal. Jadi mereka mengatakan keseluruhannya sudah harus ada.
itu juga berlaku bagi katakan saja apa namanya, jadi ada yang amat sangat rinci disusun oleh alam, sulit dibayangkan. Fakta yang diajukan itu semua merupakan masalah besar. Dawkins membicarakan beberapa kasus yang diangkat BH misalnya. Maka yang saya ajukan beda dengan teori intelligent design. Jangan dikira di setiap kasus seperti itu lalu Tuhan mencampur tangan. Itu juga bukan ciptaan yang sempurna kok. Tiap katakan saja 1000 tahun Tuhan harus bantu supaya nggak macet. Jadi kita harus menuntut bahwa tetap semuanya ada alasan alami yang tidak diangkat oleh mereka yang juga menolak penciptaan adalah betapa tidak probabel. Tidak probabel, tidak berarti tidak mungkin. Jadi 1000 kali berturut-turut mendapat angka 5 kalau melemparkan dadu. Kalau itu dadu biasa tidak masuk akal sama sekali. Tapi mustahil ya tidak. Sekali bisa 5. Kalau sekali bisa 5, sekali lagi bisa 5. Kalau sekali lagi bisa 5, sekali lagi bisa 5. Bisa sampai 1000 kali. Jadi secara filosofis perlu dituntut menurut saya, tidak hanya menurut saya, bahwa perkembangan alami memang ada alasan alami, tetapi trompet besar kelihatan Tuhan tidak perlu, itu sebaiknya tidak dibunyikan. Karena baru kalau kita melihat dinamika pada manusia, pada pewujudan manusia, kita bisa mengerti mengapa alam seakan-akan selalu memilih yang cocok. Lalu Stephen Hawking, itu menarik sekali yang dia tulis di dalam, saya lupa buku apa yang saya baca dulu, tapi setiap 20 halaman dia mengatakan, jadi tidak perlu Tuhan pencipta. Itu pun tanpa alasan yang meyakinkan. Jadi di situ kita melihat, saya melihat, ada semacam sentimen. Tidak perlu ilmu alam dilawankan dengan kepercayaan pada Tuhan. Karena kepercayaan kepada Tuhan itu bukan ilmu alam. Jadi kita boleh saja menerima ilmu alam dan memang sekali-sekali agama kaget. Misalnya kaget juga bahwa Firdaus itu kiranya tidak pernah ada Firdaus. Notabene di Genesis bab 1 juga tidak ada Firdaus sama sekali. Di bab 2 ada Firdaus. Tapi bahwa ada Firdaus itu bagi Kristianitas itu dulu anggapan pentingnya. Ilmu alam mengatakan mana ada Firdaus, itu manusia pertama itu Homo habilis yang masih kelihatan kayak binatang, itu bukan sebagai Firdaus. Saya sendiri begini, Pak Nuruddin, saya talk juga cukup menarik. Kalau sebentar lagi mati, ya, lalu apa kita akhirnya diterima di surga? Tuhan tidak menutup, Tuhan membuka, berarti realitas yang ada di situ akan kelihatan. Saya lihat itu manusia pertama itu Homo erectus, Homo floresiensis itu dan sebagainya, semua menurut saya akan ketemu di surga, akan lucu sekali itu. Ya, tapi bagaimana saya belum tahu. Jadi dari pihak ilmu alam juga ada sentimen yang berlebihan mengatakan seakan-akan membuktikan tidak ada Tuhan. Itu nonsens betul. Nggak tahu apa menjawab Pak Nuruddin. Baik, terima kasih Romo. Semoga memuaskan.
Mas Nuruddin. Ya, sebelum kita melanjutkan ke penanya berikutnya, kembali kami ingatkan bahwa pada hari Jumat kita akan ada kelas belajar bersama, kali ini tentang geopolitik bersama Ibu Yuke Carolina, seorang ahli geopolitik, analis geopolitik. Baik, kita buka kembali sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Ayo silahkan untuk mengeluarkan hal-hal yang ingin ditanyakan. Menunggu yang lain mempersiapkan pertanyaan. Saya teringat pernah membaca salah satu karya Romo yang terbit 2014 tentang iman dan hati nurani. Nah, sedikit banyak pada salah satu artikel di dalam buku itu juga bercerita menuliskan mengenai penciptaan dan sains. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berminat untuk membaca dalam bentuk buku, membantu pengalaman hari ini, mungkin bisa mendapatkannya. Nampaknya kita masih kekosongan para penanya. Kalau begitu, saya boleh bertanya kepada Romo sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Iya. Iya, Romo, saya teringat satu ungkapan dari Thomas Kuhn yang pernah diajarkan dulu, bahwa dalam pikiran dan sains ya, beliau berkata para ilmuwan itu menyulap hasil agar sesuai dengan teori-teori yang teratur, itu kurang lebih, dan menunjukkan betapa sulitnya membandingkan satu teori dengan yang lain, karena betapa sulitnya membandingkan satu teori dengan yang lain karena konsep-konsep utama mengubah maknanya. Saya mengingat salah satu ungkapan itu dalam kelas tentang penciptaan. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah Romo teori-teori yang ada ini gitu ya, seperti mulai dari Ptolemy misalkan, kemudian ke Newton, gitu, bahkan ke Einstein, itu sebenarnya dorongan manusia yang memiliki imajinasi dan penasaran yang selalu menuntut dia. Tetapi pada akhirnya mereka akan memiliki waktunya sendiri-sendiri, berapa lama dia akan bertahan. Misalkan Ptolemy bertahan mungkin cukup lama, 1000 tahun misalkan, atau Newton dan Einstein ya kita nggak tahu akan bertahan berapa lama dunia yang dia ciptakan. Apakah ini bagian dari dorongan manusia yang terfasilitasi dalam imajinasinya gitu? Setiap ketersingkapan itu yang selalu menyisakan misteri dan dia selalu mengisi ruang-ruang misteri itu untuk dia cari. Kira-kira begitu, Romo. Bagaimana kira-kira pandangan Romo? Jadi kita tentu harus membedakan juga antara unsur-unsur dalam ilmu-ilmu yang berbeda. Ambil contoh, jadi penemuan ilmu alam tertentu itu akan bertahan untuk selama-lamanya karena berarti kita tahu dengan lebih baik. Misalnya kita tahu the earth is not flat. Bumi adalah bola, itu udah lewat itu. Yes. Pandangan bahwa matahari mengitari bulan, it's over, tidak akan kembali. Tentu saja Galileo masih agak heliosentris, belum begitu memperhatikan bahwa matahari sendiri bergerak dengan planet-planet di dalam Bima Sakti itu bergerak dan sebagainya. Jadi akan ada perkembangan selanjutnya, tetapi fakta yang diobservasikan tidak akan dibatalkan. Tetapi yang mudah dibatalkan ada segala macam interpretasi. Dan di situ juga faham-faham yang kita pakai. Kelihatan juga bahwa ilmu alam yang maju begitu dalam 400 tahun terakhir
ternyata tidak merupakan kesulitan pada kepercayaan pada Tuhan. Jadi merupakan kesulitan kalau orang masih mengira bumi diciptakan 7.000 tahun yang lalu dalam 6 hari, ya itu memang tidak. Tapi bahwa Allah menciptakan bumi, bahwa mungkin di seberang ada sesuatu itu tidak dibatalkan sama sekali oleh ilmu alam. Di situ saya anggap dialektika juga penting. Dialektika itu berarti dalam diskursus ada pro dan kontra. Itu Hegel yang menunjukkan pada pentingnya dialektika. Kemajuan itu selalu dialektik. Biasanya dengan saling membantu, menyangkal, tapi dalam penyangkalan itu yang disangka tidak dihancurkan, tetapi diangkat itu. Jadi saya berpendapat tentu pengetahuan ilmu alam yang sekarang tidak akan dibatalkan, tapi kita akan mungkin tahu jauh lebih banyak. Itu. Baik, terima kasih Romo. Kelihatannya kita sudah kehadiran penanya berikutnya, Bapak Irfan. Apakah Bapak Irfan ingin menyampaikan secara langsung? Pak Irfan ada. Oh, dibacakan saja, baik ya, Bapak Irfan. Ya. Dari Bapak Irfan Romo, izin tanya, apa tanggapan Romo pendapat sains dasarnya juga filsafat, yakni teori atau asumsi atau aksioma yang tidak bisa dibuktikan? Misal, bukankah teori-teori kosmos hanya matematika, tidak empiris? Tidak ada yang pernah datang ke lubang hitam misalnya. Gitu, Romo. Ya dan tidak. Tentu seluruh, misalnya yang tadi sedikit saya jelaskan, Big Bang 13,6 miliar tahun yang lalu itu berbeda sekali dengan yang dikatakan ilmu alam, misalnya mengenai anjing, serigala, dan sebagainya, karena anjing dan serigala bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa dipotong juga. Sedangkan alam raya itu berdasarkan hukum-hukum fisika dicari pengertian. Jadi di situ hanya tidak betul mengatakan bahwa itu hanya matematika. Matematika itu diterapkan untuk mengerti fenomena yang kita observasikan. Misalnya, astronomi mengobservasikan bahwa alam raya meluas. Meluas dengan kecepatan tertentu. Sehingga tidak mustahil memperhitungkan pada saat mana dia masih di satu titik. Kita tahu kecepatan yang meluas, hitung kembali, itu bukan observasi tetapi kesimpulan atau deduksi yang syah. Tentu saja Pak Irfan, bisa saja bahwa kemudian ada teori ilmiah yang lebih canggih. Tentu contoh yang paling mengesankan adalah teori relativitas yang sebetulnya muncul dari masalah apakah di alam raya ada zat yang namanya ether. Dulu dikatakan di alam raya perlu ada zat supaya gelombang-gelombang cahaya bisa meluas. Dan gelombang air tidak bisa meluas kalau tidak ada air. Maka bagaimana cahaya bisa meluas di alam raya kalau tidak ada ether? Pada debat mengenai ether itu, akhirnya Einstein dengan keberanian luar biasa merumuskan hal-hal yang sebetulnya
secara akal sehat juga tidak masuk akal, tetapi sementara ini sudah terbukti, yaitu pengandaian bahwa kecepatan cahaya dilihat dari sudut apapun selalu 300.000 detik per 300.000 kilometer per detik, sesuatu yang sulit dimengerti. Tetapi dengan demikian dia menemukan jarak, bobot, massa itu relatif susah juga dimengerti. Sekarang sudah lama menjadi dasar segala macam bahkan teknologi. Ya, terima kasih Romo. Kita sudah kedatangan satu penanya, Bapak Rogatus. Sebelum nanti ada tambahan dari Mas Nurudin, kita simpan dulu. Bapak Rogatus, silahkan Pak untuk langsung bertanya. Di unmute Pak, kita sudah kirim untuk unmute, mungkin dari sisi sana harus tekan. Oh, mungkin menunggu Bapak Rogatus. Kita ke penanya berikutnya dulu, sementara Bapak Rogatus mempersiapkan, mungkin ada sedikit kendala. Dari Bapak Petrus, Romo. Oke. Bapak Petrus izin bertanya. Tadi Romo Magnis mengatakan bahwa kepercayaan kepada Allah bukan merupakan ilmu alam atau sains. Mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut. Karena seakan-akan pernyataan tersebut langsung menutup diskusi antara iman dan sains. Terima kasih Romo. Saya kira tidak menutup tetapi membuka diskusi. Allah itu bukan bagian alam. Itu berarti apapun yang kita lihat, kita amati di alam itu sudah jelas bukan Allah. Itu yang dulu disebut berhala. Berhala ada unsur-unsur dunia yang dianggap dewa atau itu. Tidak ada. Allah itu selalu yang di seberang. Karena itu ilmu alam tidak perlu takut meneliti. Tentu dia harus meneliti dengan mencari kebenaran, tidak prasangka. Tetapi adanya Allah tidak menghambat penelitian. Tidak pernah begitu kita mengatakan, wah, lihat dengan tajam, di situ kelihatan Allah, pasti bukan Allah. Saya suka ambil contoh yang mungkin juga di circle sudah saya jelaskan, tapi saya senang itu mengenai kosmonot Gagarin itu. Ya tuh, Gagarin kosmonot Soviet itu yang pertama mengelilingi bumi di dalam kapal angkasa, sudah di luar atmosfer, bikin bangga Uni Soviet karena mendahului Amerika Serikat. Nah, dia dari bumi ditelepon oleh Khrushchev. Khrushchev waktu itu presiden Uni Soviet. Khrushchev telepon Gagarin. Siap, dia jawab. Gagarin, kamu sekarang sudah di angkasa raya. Juga di heaven, itu bahasa Rusia dan Inggris itu heaven. Lihat keluar jendela itu, apa kamu melihat Tuhan? Gagarin mengatakan siap. Lalu dia mengitari bumi 2-3 kali. Akhirnya Khrushchev telepon lagi, Gagarin udah mengobservasikan. Ya sudah, melihat Tuhan? Tidak, saya tidak melihat Tuhan. Lalu Khrushchev gembira sekali mempermaklumkan sesuai dengan Marxisme-Leninisme. Ternyata Gagarin sudah di langit dan tidak ada Tuhan. Oke,
tentu bisa dikatakan, andai kata Gagarin melihat Tuhan, melihat sesuatu, pasti itu bukan Tuhan. Karena yang bisa dilihat itu bukan Tuhan. Jadi kalau melihat keluar jendela, dia merasa melihat Tuhan, ya bisa dipastikan itu bukan Tuhan apapun. Tetapi tentu tambahan, andai kata Gagarin betul-betul melihat Tuhan, dia pasti sudah tidak bisa telepon lagi dengan Khrushchev. Karena sudah terjadi sesuatu di mana itu habis. Jadi ilmu alam justru tidak dihambat oleh iman. Bahayanya kalau iman berdasarkan misalnya berdasarkan tafsiran mengenai kitab suci lalu mengatakan tidak betul. Mengenai bumi mengitari matahari bahwa itu salah. Itu karena di dalam perjanjian lama ditulis bahwa Musa waktu dia berdoa, dia menghentikan matahari. Sehingga pertempuran berjalan dan waktu ia menurunkan tangannya matahari mulai bergerak lagi. Sehingga hari menjadi lebih panjang. Tidak ditulis dia menghentikan bumi berputar. Karena itu dikatakan anggapan bahwa bumi mengitari matahari adalah perantara kitab suci itu. Kalau yang mengerti betul tidak bisa ada kontradiksi. Masalahnya jauh lebih besar dalam bidang etika dan sebagainya. Nah, di situ bisa ada masalah. Tapi ilmu alam sebetulnya selidiki saja ilmu alam. Baik, terima kasih, Romo. Bagi Pak Rogatus, mungkin bila masih ingin bertanya, bisa dituliskan saja, Pak. Ini nampaknya ada sedikit kendala ya, ada misteri, Pak. Sudah dikirimkan unmute, tapi tidak bisa. Menunggu Bapak mungkin menuliskan. Kita kembali ke Mas Nurudin ini, Romo. Nurudin, baik. Atau Mas Nurudin kita tahan dulu ya, Mas, ini Bapak Wira Prasetya agar berbagian. Selamat malam, Romo. Izin bertanya, saya menangkap fenomena bahwa ada kecenderungan beberapa pemuka agama menggunakan temuan-temuan dalam sains yang kebetulan dia kasih tanda kutip sejalan dengan pesan yang tertulis dalam kitab suci, kebenaran suci. Namun, tentu ada kemungkinan dengan terganggu sedikit. Maaf, tadi ada ganggu ya, saya ulang bagian yang tadi. Namun, tentu ada kemungkinan dengan berkembangnya sains. Temuan-temuan yang sebelumnya dijadikan referensi oleh pemuka agama tadi menjadi kadaluarsa dengan ditemukannya fakta-fakta baru. Dengan demikian, mementahkan kembali argumen kesesuaian ajaran agama dengan sains. Apa pendapat Romo? Dan bagaimana semestinya pemuka agama menyikapi antara sains dengan ajaran agama? Terima kasih. Saya kira justru tidak bisa kadaluarsa, karena agama jangan membuat pernyataan di dalam hal ilmu alam. Bukan wewenang agama. Di dalam Kristianitas saya sama sekali tidak melihat satu dasar mengapa misalnya di gereja Katolik itu magisterium ajaran, misalnya Paus membuat pernyataan mengenai alam, itu tidak bisa. Kalau membuat pernyataan macam-macam, itu bisa akan kadaluarsa karena ilmu alam maju terus. Tapi pernyataan-pernyataan tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan pada manusia, tentang tuntutan Tuhan terhadap manusia, tidak mungkin kadaluarsa. Jadi asal agama tahu diri, dia tidak akan masuk ke dalam bidang ilmu alam, dan karena itu kemajuan dan perubahan ilmu alam juga tidak akan bikin agama kadaluarsa. Waktu agama, katakan saja Kristianitas dulu mengatakan bumi diciptakan dan manusia diciptakan dalam 6 hari, itu keliru, harusnya tidak dikatakan demikian.
tidak perlu kita persalahkan dari mana mereka bisa tahu, tapi sesudah ilmu alam keluar dengan yang sangat berbeda, baru disadari bahwa kitab suci harus dimengerti lebih baik. Jadi Bible criticism itu justru membantu kita tidak hanya untuk menghindari konflik dengan ilmu alam, tapi mengerti pesan kitab suci dengan lebih baik. Kitab suci bukan buku ilmu alam. Baik, terima kasih Romo. Semoga cukup menjelaskan ya Pak. Kita coba ke Bapak Rogatus kembali. Mohon maaf Bapak Rogatus, kelihatannya malam ini bukan malam yang baik untuk Bapak bertanya secara langsung. Kita kembali kepada pertanyaan di dalam chat. Ada Mas Nurudin di sini. Sehubung Alfred Russel Wallace, Romo, pernah menyatakan bahwa karena manusia itu tidak hanya berdimensi material, tetapi juga spiritual, maka proses evolusi mesti juga melibatkan kekuatan supernatural. Dalam hal ini, khususnya dalam soal kesadaran manusia yang menurutnya tidak bisa dijelaskan dengan seleksi alam. Mohon tanggapannya, Prof. Tidak bisa dijelaskan itu. Yang tidak Dengan bisa yang tidak bisa dijelaskan mengapa dari makhluk yang tidak bisa bernalar mendadak ada suatu kemampuan yang sama sekali baru yang bisa dilakukan oleh binatang adalah dia punya perasaan. Maka dia bertindak berdasarkan perasaan yang juga kita sebut insting. Dia bisa belajar macam-macam hal, dia tidak pernah mengerti. Mengerti bahwa 2 tambah 3 adalah 5 dan Tuhan saja tidak bisa mengubah itu. Binatang tidak sampai. Binatang menurut Nagel itu bukan binatang. Kesadaran juga tidak sama dengan kemampuan untuk menilai. Saya beri contoh sederhana. Manusia bisa menilai bahwa kalau dia dibikin sakit, itu sesuatu yang baik. Misalnya karena dibikin sakit oleh dokter gigi. Atau dia bisa juga, itu lebih hebat lagi, pada kemampuan penilaian etis. Kita ini lapar, dan kita melihat di situ ada makanan tersedia, tetapi kita tahu itu bukan milik kita. Kita harus bayar kalau makan ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Menyadari sesuatu yang kita butuhkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Binatang tidak mau ke situ. Kalau binatang bisa dilatih bahwa kalau dia begitu ke sana akan dipukul, akhirnya dia tidak akan ke situ. Jadi dalam arti ini yang kemampuan bernalar adalah sesuatu yang sama sekali baru dibandingkan dengan binatang. Apalagi perbedaan antara tidak berkesadaran dan kesadaran. Kok mendadak ada kesadaran? Itu yang ditegaskan Nagel, orang yang tidak mengacu pada Tuhan sama sekali. Dan saya kira itu jelas. Kemampuan untuk menalar pasti berkembang. Manusia-manusia pertama itu yang kiranya Homo habilis dalam sebuah komunitas terisolasi, populasi terisolasi,
tentu kemampuan bernalar lama-lama kelihatan manusia paling pertama perbedaannya dengan yang belum manusia itu kecil. Lama-lama berkembang, penalaran menjadi tajam, mungkin juga kemampuan otak bertambah dan sebagainya. Nah, ini dari saya. Baik, terima kasih Romo. Dan kita akhirnya sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Dan tentu terlalu luas untuk sanggup disimpulkan. Biarkanlah kita mengendapkan dulu semuanya, gitu. Sebagai orang Timur tentu tidak susah bagi kita mengakui penciptaan oleh kuasa dan tangan Tuhan. Tetapi kita sedang berhadapan dengan pemikir-pemikir Barat yang diuraikan dengan baik sekali oleh Romo Magnis untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan jadi di kepalanya. Untuk menutup acara ini kita berikan kembali waktu kepada Romo. Mungkin ada kalimat-kalimat rangkuman atau penutup Romo di sesi akhir ini. Ya, saya sendiri hanya mau mengatakan di satu pihak, kita orang beragama tidak perlu takut terhadap ilmu alam. Tidak perlu mengambil sikap yang defensif. Kalau betul-betul ilmu alam menemukan sesuatu yang kita rasakan bertentangan dengan iman kita, ya kita harus memeriksa iman kita. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah justru dari materi yang hari ini kita lihat evolusi dan terjadinya alam raya, keyakinan bahwa ada Tuhan, bahwa kita tidak hanya kebetulan di angkasa raya, justru membantu mengerti mengapa ada evolusi, mengapa ada alam raya berkembang, karena Tuhan menghendaki kita manusia. Dan bagi saya itu luar biasa, itu tidak bertentangan, melainkan justru sesuai dengan perkembangan ilmu alam. Kita bisa menerima dari ilmu alam bahwa kadang-kadang kita terlalu cepat, agama terlalu cepat, misalnya mengatakan penciptaan dalam 6 hari dan sebagainya. Sekarang tahu yaitu di Genesis saja tidak dikatakan begitu. Tetapi kemajuan ilmu alam sedikit pun tidak mengancam iman, sebaliknya dalam iman barangkali bisa mengerti lebih baik. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Luar biasa. Ada pertanyaan dari Ibu Linda, apakah akan ada sesi rekaman ini di-upload? Ya, ada Bu ya. Biasanya akan muncul dan itu diatur oleh pengurus. Biasanya ada sih. Dan bersama dengan itu pula Bapak Ibu, sahabat Circle semua, kita mengakhiri diskusi kita yang kaya ini dan selalu bersyukur atas kehadiran Romo Magnis. Semoga Romo selalu sehat, panjang usia untuk bisa berbagi hal-hal yang baik kepada kita semua.